Hai semua, perkenalkan nama saya Fredes Nicholas Nainggolan. Dengan NIM 52032300118, langsung saja. Di sini saya ingin memberikan opini atau pendapat saya tentang salah satu isu teknologi yang cukup marak terjadi saat ini, yaitu tentang permasalahan keamanan data dari serangan siber. Isu privasi data dan keamanan siber adalah isu teknologi yang sangat penting dan sedang hangat dibicarakan saat ini. Dalam era digital seperti sekarang ini, data sudah menjadi aset yang sangat berharga dan banyak pihak yang berusaha untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menggunakan data dengan cara yang tidak selalu etis atau legal. Hal ini dapat menimbulkan berbagai masalah terkait privasi dan keamanan siber. Di banyak negara, sudah ada undang-undang dan regulasi yang mengatur tentang pengumpulan dan penggunaan data oleh perusahaan dan institusi. Namun, masih banyak kasus pelanggaran privasi data yang terjadi, seperti penjualan data oleh perusahaan teknologi, pencurian data oleh peretas, atau penggunaan data oleh pemerintah secara tidak sah. Dalam hal keamanan siber, banyak institusi dan perusahaan yang menjadi target serangan siber oleh peretas. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada sistem, pencurian data sensitif, atau penggunaan sistem sebagai kendali untuk serangan yang lebih besar. Oleh karena itu, perusahaan dan institusi harus memiliki sistem keamanan yang kuat untuk melindungi data dan sistem mereka dari serangan siber. Lalu bagaimana dengan isu keamanan data di Indonesia? Isu keamanan data di Indonesia merupakan masalah yang kompleks dan penting untuk dibahas, terutama dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Beberapa isu keamanan data yang sedang hangat dibicarakan di Indonesia antara lain adalah pelanggaran privasi data oleh perusahaan teknologi besar, serangan siber terhadap institusi pemerintah dan swasta, serta perlindungan data pribadi. Indonesia sendiri sudah memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UITE, yang mengatur tentang tindakan ilegal yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Namun, di sisi lain, masih terdapat beberapa kasus pelanggaran privasi data yang terjadi, seperti adanya penjualan data oleh perusahaan teknologi besar. Selain itu, Indonesia juga sering menjadi target serangan siber oleh peretas, baik itu terhadap institusi pemerintah maupun swasta. Contohnya adalah serangan siber terhadap situs web Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2020 yang menyebabkan informasi rahasia dan data pengguna bocor ke publik. Untuk mengatasi masalah keamanan data di Indonesia, pemerintah dan institusi swasta harus meningkatkan kesadaran dan tindakan dalam mengamankan sistem dan data mereka. Perlindungan privasi data pribadi juga harus ditingkatkan, termasuk dengan penerapan Privacy Enhancing Technologies, PETS, dan prinsip privasi by design. Selain itu, penting juga bagi pemerintah untuk membuat regulasi yang lebih ketat dan memperkuat perlindungan privasi data pengguna. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadopsi undang-undang seperti General Data Protection Regulation, GDPR, yang telah diterapkan di Uni Eropa, serta memberikan sanksi yang lebih berat bagi perusahaan atau institusi yang melanggar privasi data pengguna. Namun selain dari pihak institusi pemerintah dan swasta, terdapat beberapa faktor lain yang dapat membuat terjadinya pencurian dan penyalahgunaan data pribadi, antara lain. 1. Human error. Kesalahan manusia bisa menjadi faktor yang membuat data pribadi tercuri atau disalahgunakan. 2. Phishing dan scam. 3. Kelemahan sistem, dan sebagainya. Jadi kesimpulannya, isu keamanan data di Indonesia masih menjadi masalah yang harus segera ditangani. Perusahaan dan institusi harus meningkatkan kesadaran dan tindakan dalam mengamankan sistem dan data mereka. Terima kasih.